Oh, bungkus ini. Bungkus ini. Udah ya. Disuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman, sahabat, saudaraku semua, ini ada konten menarik. Adik masuk, saya nggak apa-apa. Duduk sini. Ini ada konten menarik. Nah, di sini. Beberapa hari yang lalu ada orang telepon saya. Beliau bilangnya Pak RW. Assalamualaikum Gus Nur, saya RW kota ini gitu ya, desa ini. Nah, ini ada warga saya yang sakit. Ya, intinya sakitnya aneh, begini, mengarah ke santet gitu ya. Saya sudah sering nangani seperti ini ya, tapi tidak pernah saya angkat menjadi konten di YouTube ya, dan ini memang dunia saya ya. Oke, tapi hari ini saya menarik gitu kan. Hari ini akan saya coba angkat ya, menjadi konten di YouTube. Cuman ya wallahualam bisawab, kita perlu waspada lah ya. Apa ini pancingan? Apa ini jebakan, apa ini kalau dalam tanda petik cebong, atau ini memang betul-betul orang yang asli membutuhkan pertolongan. Jadi orang ini sangat mengharap saya bisa datang ke rumahnya ya, ke desanya. Nah, hari ini insya Allah kalau Allah mengizinkan, kalau ada waktu ngejar ya, kita akan datangi rumahnya. Nah, sebelum itu saya akan telepon dulu orangnya, kira-kira keberatan nggak kalau saya syuting ya, kalau saya liput. Saya akan minta izin dulu, kalau desanya saya sebut, terus kemudian saya syuting, kira-kira boleh nggak? Nah, kurang lebihnya begitu. Dan gimana menurut Anda semua? Saya kok belum disimpan nomornya? Oh, ini. Saya akan mencoba membuat ini menjadi lebih luas dimensinya. Terserah apa penilaianmu. Ya. Gimana? Saya akan saya bangun konten ini, akan saya buat konten ini nuansa nyantai, atau terlalu didramatisir spiritualnya, atau biasa-biasa saja. Atau saya harus coba ambilkan sorban, di tangga itu ada sorban. Ini kan spiritual, ini kan pengobatan. Ya kalau ini jebakan nggak apa-apa, saya siap. Kalau ini asli, berarti saya harus mengeluarkan sesuatu yang asli kan begitu. Nah, tinggal konsepnya aja. Apa saya harus pakai peciku harus tak buka, baju putih harus tak ganti hitam, terus nanti nyampe sana saya pura-pura begini. Kayak konten-konten dukun itu, konten-konten paranormal, konten-konten ustadz yang sok paranormal. Atau nanti saya akan begini. Nah, saya bangun konsep begini aja nanti ya. Nah, atau gini. Jadi nanti saya akan naik mobil, turun dari mobil saya begini nanti. Ekspresi wajah saya buat-buat, saya nggak akan tersenyum, saya nggak blokosuto, saya akan alim, saya akan priayi, sorot mata saya buat-buat, atau bagaimana? Gimana teman?
Kita akan ke sana ini, tapi saya telepon dulu ya, coba ya. Bismillah. Mudah-mudahan diangkat. Kalau nggak diangkat, kita telepon lagi nanti sambil di jalan. Saya akan minta izin, boleh nggak diliput? Tapi harus boleh ya, kalau nggak boleh nggak enak. Saya jadikan konten ya, mudah-mudahan manfaat. Saya mau ke Surabaya, banyak pesanan baju, jadi saya mau ambil baju. Ini hari apa ini? Sabtu ya, tanggal berapa? Hari Sabtu tanggal 9 jam 7 pagi. Nggak diangkat. Nggak diangkat. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau tidak dapat menerima panggilan. Nanti kita telepon lagi di jalan ya, tapi intinya begini teman, intinya saya akan jadikan konten ini ya, terserah monggo. Jadi memang Munjia Channel itu multidimensi ya, guyon iya, nyantai iya, bisnis iya, meso-meso iya, nyelatu wong iya, wis sakarepmu. Nah sekarang akan saya tambahi lagi satu konten spiritual. Nah cuma spiritualnya ini saya kayaknya nggak usah beginilah ya, tak nyantai aja lah ya. Bila perlu nanti di jalan tak ganti kaos kalau tak ganti baju, tak ganti peci biasa atau gimana, kan bisa kan, bawa keris apa kan bisa kan. Nah, oke, kembangkan imajinasimu ya, tonton video ini dengan kemampuan imajinasimu, dan saya nggak akan ngambil keuntungan dari konten ini. Nanti apapun yang terjadi di sana nanti, mau jebakan, mau asli, mau cebong, mau apa, saya nggak akan ngambil untungan. Atau bener-bener santet, saya nggak akan ngambil keuntungan ya. Coba sekali lagi, kalau nggak diangkat kita berangkat, nanti di jalan kita telepon. Alhamdulillah. Tolong Gus, warga saya Gus, saya RW ini, warga saya ini sakit apa, kayaknya Gus Nur ini minta tolong kesini. Oke, tapi waktu itu nggak saya tanggapin, saya juga nggak inget siapa itu. Mumpung sekarang kosong, mumpung ada arah keluar kota, bisa saya buat konten, siapa tahu bermanfaat kan gitu ya. Oh, udah diangkat. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau... Oke ya teman, kita berangkat aja, nanti kita telepon lagi di jalan ya, insya Allah. Jebakankah ini, santet aslikah ini? Karena pengakuannya kan aneh-aneh penyakitnya. Kalau jam segini panas katanya, kalau jam segini dingin. Wow, semacam-macam, kayak dicekik tiap malamnya itu kayak dicekik, dan seterusnya ya. Di rumah itu kayak nggak kerasan. Kalau di rumah itu gelisah terus, tapi kalau di luar tuh kayaknya ayem, adem. Masuk rumah gelisah terus. Nah, bisa sugesti, bisa halusinasi, ya, bisa apalah, kita cek dulu. Atau jangan-jangan jebakan. Yuk kita berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini yang barusan telepon saya ya, Bu RT. Oh, Bu RT-nya mana? Tadi yang telepon saya siapa? Pak RT, Bu RT. Oh, Ibu nggak mau lama. Kamu nggak boleh. Jam 8 nggak pulang. terus yang sakit itu sampean ini ceritanya, yang sakit. Yang Bu RT loh. Betul, yang mau diobati sekarang Pak Herman sendiri, yang sakit Pak Herman. Pak Herman. Oh, Pak Herman, ya saya kebetulan sudah di Probolinggo. Pak Herman, halo. Iya, saya insya Allah habis terawih, saya tak ke rumahnya sampean ya. Masuk terawih pun. Iya, gini Pak Herman, saya mau izin ke sampean.
Itu nanti kalau saya syuting boleh ya, saya syuting. Gimana? Nanti saya akan ke rumah sampean, saya lihat penyakitnya sampean penyakit apa. Tapi nanti saya minta izin tak syuting boleh. Maksudnya boleh, saya syuting boleh. Langgi, maksud saya syuting boleh Pak, saya syuting waktu saya ngobati sampean. Boleh apa enggak Pak? Halo. Nanti saya akan ke rumah sampean tak obati, tapi waktu ngobati sampean itu tak syuting, tak rekam, tak jadikan video. Mboten maksudnya boleh nggih, boleh nggih. Halo. Boleh ya Pak ya, saya syuting ya, saya rekam ya. Maksudnya nggih pun boleh nggih. Oh nggih. Maaf Pak Herman, apa Pak Bu RT-nya tadi mana? Saya mau ngomong sama Bu RT-nya. Pak RT, Bu RT yang nelpon saya tadi mana? Saya mau ngomong sebentar. Nggih. Oh, nggih. Sekarang Bu RT mana? Bu RT mana? Yang barusan telepon saya, mana Bu RT-nya? Oh. Oh, gitu. Ya sudah kalau gitu habis taraweh saya akan ke rumahnya sampean ya. Insya Allah. Tapi saya bawa kamera, saya syuting ya Pak ya. Mohon maaf ya. Oke, assalamualaikum. Jadi gini teman, pakai ini mic. Nggak usah ya. Jadi gini, tadi pagi yang kita di rumah itu kan kita ngevlognya tadi 6:30 pagi. Sampai malam ini, sampai buko ini satu telepon terus nggak nyambung. Dulu kan yang nelpon saya awal-awal itu kan Pak RW-nya, Kodim tapi dinas di RW. Gus, saya punya warga sakit namanya Pak Herman, begini. Dari seharian tadi itu kita telepon Pak RW-nya ini nggak diangkat-angkat. Nah barusan telepon saya ternyata Pak RT-nya, ditugaskan ke Pak RT-nya. Tapi intinya gini teman, intinya kita sudah dapat nomor pasiennya, kita sudah dapat alamat pasiennya, tapi kayaknya memang agak miskomunikasi kalau saya lihat cara ngobrolnya tadi kayaknya maaf dalam tanda petik kayak lemot gitu ya daya responnya. Tapi insya Allah kita akan tetap liput, kita cek setelah ini, setelah taraweh kita akan berangkat ya, mudah-mudahan. Kayaknya sih kalau memang kena santet beneran berarti ini akan menjadi konten yang terseru insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di lokasi sebentar lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, teman-teman, hari ini kita menuju ke rumah pasiennya. Tak teleponnya dulu. Kita ikuti apa ini asli, apa ini jebakan, wallahu alam ya. Halo, assalamualaikum. Ini rumahnya Pak Herman ya? Oh ya, Pak Herman, saya sudah nyampe rel ini, masuknya jauh ke relnya. Mas belok ngiri, Mas. Masuk rel itu jauh, Mas. Pak, jauh. Masuknya ke rel jauh. Halo, di situ ada Mas Munib. Mas Munib yang kenalkan sampean ada. Pak RW, Pak RT ada di situ. Enggak dengar katanya. Daerah sini ya. Iya, terus. Ya Allah. Dalam
Ya, waalaikumsalam. Saya sudah masuk di rel. Berapa meter? Ya? Boten Beto Payu Kuning. Saya sudah masuk di rel ini, Pak. Rumahnya sebelah mana? Loh, kok kecil jalannya, Mas? Iya, enggak cukup. Tapi bisa mobil masuk. Bisa. Ini rumahnya ternyata di depan terminal lama Probolinggo. Tuh, gimana tuh teleponnya? Halo. Oh. Jaringannya jelek di sini berarti ya. Oh, iko palingan iki kita. Aku itu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi. Halo, wala fis samawati. Akhirnya buat konten juga seperti ini. Ini payungan iki. Oh, ya sudah, ini saya kelihatan. Ya sudah. Yuk. Assalamualaikum. Saman Pak Herman. Katain. Masuk bisa kan? Bisa. Oh, tapi parkirnya kok belum sempit loh jalan ini. Ya, Gus, masuk Gus. Tanakan Mas Bek, mobil masuk dah. Kalau udah masuk parkir sini aja. Ternyata medannya sulit. Oh, parkir sini. Mas, bisa metu ini Mas. Sampean Pak RW. Keamanan. Oh, keamanan. Oh, yang namanya Pak Herman yang mana ini? Pak Irwan tugas. Ayo, ya. Monggo. Keamanan berarti Babinsa. Assalamualaikum. Iya. Monggo. Corona di sini, Pak. Aman nggih? Ya, alhamdulillah aman. Tadi kalau mengundurkan diri sama enggak tahu. Ya punten, kalau syuting mboten napa-napa nggih. Telepon apa? Mesisan viral gitu. Alhamdulillah. Saya itu gini Pak ceritanya. Pertama itu ditelepon Pak RW. Iya. Mana Pak RW hadir? Belum dinas, masih dinas. Oh. Gus Nur, saya RW-nya Pak Herman. Pak Herman warga saya sakit gini. Kapan bisa ke Probolinggo? Terus tak inget-inget Pak Herman siapa, ndak inget-inget saya. Baru kemarin inget. Tuh. Teman saya yang tadi itu memang dulu sempat mengobatkan ini lewat teman yang tadi itu, tapi udah lama. Gitu. Sakit apa Pak Herman? Pokoknya kalau gatal ini masa ada gatal. Setahun 3 bulan sebelum aku gatal dulu. Iya, aku warna gitu. Ini gatal lah. Itu coba cari apa? Dia terus rupanya. Nah, aku kumpul ini kadang bulan itu. Itu ini masuk. Sampai keamanan apa? Satpam apa? Itu Ini berarti tetangga semua. Iya, bukan di sini. Ini teman-teman sih. Sampai tak kos-kosan gitu. Saya aman tapi aman. Anu, kenal ke saya, sudah kenal ke saya. Belum. Tapi Kalau melalui anu itu, yang melalui yang viral-viral Nah, tadi. Dulu saya cerita di Ingat. Masa Ya, Lamboro ini. Oh, ternyata sudah kenal di YouTube. Kalau untuk bertatapan langsung baru kali ini. Dia cerita tadi aduh Gus. Anu kubur di kau boleh kok nih. Orang iya Gus. Kalau saya sama Munib saya sering
kumpul sama Pak Munir. Ini yang ikut saya dakwah kubur nih, 20 tahun ikut saya ini. Munir juga. Udah sering aja kan, Lu aja nih. seperti PP gue kan. Mana kor-koran kan? Thank you. Ya udah, saya mulai. Coba saya minta air putih 1 gelas. Ini. Ya, jadi gini, live deh, sudah. Jadi gini teman, ternyata yang sakit ini beliau beberapa minggu yang lalu. Sampai inget ya waktu kemarin kita kultum apa itu di rumah itu kan ada telepon masuk, itu Pak RW, makanya tak cut. Ternyata sekarang Pak RW-nya lagi dinas, sibuk, nggak bisa nemui, tapi nggak apa-apa. Intinya saya udah nyampe ke sini, kita lihat penyakitnya apa, kita obati ya, mudah-mudahan manfaat. Silahkan dikembangkan imajinasimu, ikuti acara ini dari A sampai Z, kembangkan imajinasi, ambil ilmu yang baik, buang yang tidak baik. Tujuannya datang ke sini cuma ngobati orang, bantu orang, mudah-mudahan sembuh, baik secara sugesti, secara lahir, secara batin sembuh, gitulah intinya. Nah ini kalau tak rekam ini supaya bisa dilihat orang banyak, supaya ada ilmu, ada hikmah yang bisa dipetik sama orang banyak gitu. Ya bukan maksudnya mau apa, buka aibnya sampai enggak, ya enggak apa-apa. Bismillah, saya mulai ya Pak Herman ya. Nama aslinya siapa Pak Herman? Ya Herman saja. Anaknya berapa? 6 Subhanallah. Ada di sini semua. di Probolinggo. Oh, istri 1. Satu. Alhamdulillah. Sakitnya selain gatel, Sama gula. gula. Apalagi secara yang aneh-aneh apa enggak ada? Apa? Nah ini itu kemarin saya sempat. Saya sering anu apa itu takaruf. Pikir. Pindah-pindah di sini. Apanya pindah-pindah? Tempat yang panas, kadang saya besar. Apanya? Gimana? Lurus. Apanya pindah-pindah? Apanya? Tempat ini. Tempatnya kayak gini, aku pikir. Pas lagi ini tuh panas, pindah ya sini. Pindah lah di sini. Pindah lagi situ ya. Maksudnya apa? Ya apa tadi maksud dipikir? Pikir yang Nah. itu kira sini terasa panas. Panas terus Pindah ya. pindah tempat duduk maksudnya. Pindah tempat duduk ternyata Iya, Munir. ada yang dingin, yang panas, yang mati. Yang paling parah masuk situ ya. Juga sering di tempat itu. Harus ribut, tapi ribut. Boleh dulu. Baik, saya mulai ya. Terasa Terasa apa? ada yang keluar. Kenapa? Ada yang keluar. Tapi bagian saya yang kasar itu masih ada. Kalau dikeluarkan. Coba diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Boom.
Ini berapa kali berapa ini Pak Herman? 3 Kira-kira. kali 4 itu 2 juta. Karena dari ini Saman kalau ngomong nggak bisa jelas ya, pelan ya. yang keluarnya keras dari sini, yang keras. Saya mau menyampaikan sesuatu ke, anggaplah sama saksinya ya, tetangga kan? Ya, Oke. ya semua. Yang baik diambil, yang tidak baik nggak usah diambil, dibuang. Terus apa yang nanti akan saya lakukan di sini? Apa istilahnya ya? Mau disimpan boleh, mau diumumkan ke orang juga nggak apa-apa, terserah, tergantung Pak Herman. Yang penting semuanya ada hikmahnya. Ya, coba rokoknya dimatikan dulu, ayo rokoknya dimatikan dulu. Nah, nanti merokok lagi ya. Nah. Pak Herman ini kalau saya lihat sepintas memang orangnya jarang sholat. Saya tidak tahu bener apa enggak, tapi aura tidak bisa dibohongi. Ya, tadi waktu saya sentuh kayak min sama plus, nggak nyambung. Jadi memang jarang sholat, males sholat. Mohon maaf kalau salah Pak Herman ya. Jarang, males, tidak ada auranya. Terus ya tidak ada wibawanya ya, ekonominya semuanya kayaknya jatuh Pak Herman ini. Jadi sekarang ini kalau saya lihat, kalau wataknya keras tapi ekonominya lembek, ekonominya lemah, imannya lemah, sholatnya males. Jadi seandainya, saya minta tolong, seandainya nanti setelah saya lihat lebih dalam ternyata loh kok ada santetnya umpama ini, berarti sama ndak usah memperbesar ndak usah memperbesar keadaan. Siapa nyantet, ndak usah. Yang penting Pak Herman sembuh gitu kan. Karena santet itu hukum alam. Di dunia ini pasti ada orang baik, ada orang jelek, udah biasa itu. Di dunia ini pasti ada tukang santet, nggak mungkin nggak ada. Nah, santet itu, ini saya ngomong hukum standar dulu, hukum fikih dulu, standarnya. Di luar itu memang ada kemungkinan ada, tapi saya ngomong yang standar. Kalau sama mampu diserap, kalau tidak mampu tanyakan nanti ke saya. Santet itu tidak masuk kepada orang yang sholat, setuju enggak? Kalau ada orang sholatnya tekun, khusyuk 5 waktu, lillahi ta'ala, santet tidak masuk. Santetnya sudah kaya raya, tapi masih masuk santetnya, ada memang. Berarti ada faktor lain. Nabi Muhammad aja kena sihir kok, gitu ya. Nah, kalau Pak Herman ini, maaf lo ya, jangan tersinggung lo ya, jangan tersinggung ya. Kalau Pak Herman ini seandainya kena santet, wajar ndak sholat, sholatnya males, bolong-bolong. Terus dulu waktu mudanya kayaknya kalau dari auranya suka main dukun ini kayaknya ini, suka mengumpulkan barang-barang jasa, hizib, ngisi-ngisi barang-barang yang aneh-aneh. Ya wajar, yang sholat aja kadang masih kemasukan, apalagi yang tidak sholat. Jadi nanti kalau misalkan ada santetnya di sini, oh ya pantas lah kakekmu kena santet, tak bojeng. Jadi tidak usah nyari tukang santetnya, tidak menyelesaikan masalah itu, biar itu santet itu. Nanti kalau saya ngomong, waduh sampai disantet orang ini Pak Herman, yang nyantet siapa? Ini ciri-cirinya gini. Kan fitnah nanti. Saya pulang ndak enak tetangga sampai nanti. Ndak enak. Lebih baik ndak usah tahu, yang penting sembuh. Kan gitu. Ambil hikmahnya. Yang nyantet sampai ini rambutnya keriting umpama. Kan nanti sampai cuutan sama orang yang keriting nanti. Warga si keriting robono si nyantet. Kan ndak boleh begitu. Ndak menyelesaikan masalah namanya. Jadi memang tadi saya lihat sangat banyak aura yang kotor, sangat banyak. Jadi gini, kalau bis akas ini disantet orang wajar banyak bisnya. Jadi kalau logika ya, Saman beli mobil baru, ada tetangga sakit hati, wajar.
Padahal itu uangnya sampean sendiri itu beli mobil itu. Tapi ada orang sakit hati itu ada. Sampean beli kipas angin, uangnya sendiri. Tapi ada tetangga sampean yang 3 hari nggak bisa tidur kepanasan karena sampean beli kipas. Dan itu namanya orang iri. Nah tapi kalau Pak Herman ini sepintas saya sempat heran, kalau ada orang iri nyatet apaan yang diirikan? Mobil tidak punya, pesawat tidak punya, apaan yang mau diirikan? Tapi kalau diputer lagi, orang iri itu tidak karena kaya, ya tidak karena apa, pasti ada penyebabnya. Santet itu ada yang mahal, ada 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta ada santet itu. Yang gratis juga banyak. Kan gitu mikirnya. Lah, apa cangkok lah santet tapi kota sama aja. Mau kakek sakit kok sakit kia tak terima. Kan bisa santet seperti itu. Gratis enggak usah bayar. Tapi ada di kota-kota santet itu dibisniskan, dijual. Nah, mungkin Pak Herman ini kena santet yang gratisan tadi itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi udah lama ini kayaknya kejadian ini. Jadi penyakit kulit tadi itu hanya efek. Itu bukan itu, karena mungkin ya tadi itu tidurnya kalau bangun siang terus kayaknya ini. Ya, jarang subuh itu jarang, pasti masih tidur. Mana anaknya? Sama anaknya mana? Sama anaknya, Pak. Lu sudah punya anak besar. Ini yang bungsu. Subhanallah. Pak, Mas, apa kalau subuh sholat subuh? Enggak kan? Terus bangun kalau pagi. Bangunnya jam berapa? Kalau saya lihat dari auranya bangunnya siang. Jam 7, jam 8, jam 9. Nggak bisa. Makanya ini udah kompilasi, ya santet ya ada, ya penyakit dari dirinya sendiri ya ada. Udah nyampur ini. Ya males, ya pikirannya yang nggak jalan, logikanya nggak jalan. Dulu mudanya memang semangat. Tapi ya tadi itu semangat campur-campuran ini semangatnya. Ya maksiat, ya macam-macam. Masya, ya untung tadi saya lihat ada sedikit cahaya tadi. Kalau saya lihat itu sedikit, kayaknya juga sempat hobinya bis ke rumahnya kiai-kiai ada tadi hawa-hawa seperti itu. Sama hobi ke rumahnya kiai-kiai. Masih bawa gandeng. Masih bawa gandeng sempat cepat. Iya. Bawa gandeng itu apa maksudnya? Bawa truk gandeng. Ke kiai hobi, ke kuburan hobi. Ini sama-sama jalan. Jadi hak sama batil dicampur. Itu belok. Benar. Ya, jadi gini ya kesimpulan saya. Kalau dari tubuhnya sudah banyak penyakit, tapi itu sudah bawaannya sudah memang makannya nggak sehat, istirahatnya nggak sehat, ibadahnya nggak sehat, cara hidupnya nggak sehat, jadi memang penuh penyakit. Di samping itu saya lihat rumah ini juga ada sesuatu yang aneh, tapi saya nggak tahu apa yang memang dari beliau atau dari mana. Nanti kita lihat setelah ketemu nanti, baru kedeteksi nanti. Tapi saya titip ya, kalau ada apa-apa nanti ini pokoknya sama harus dewasa, harus cerdas, nggak usah terus nanti saya pulang dari sini terus dipanggil kiai, nggak usah ya, nggak usah diumumkan. Gus Nur gini-gini, nggak usah, sudah pokoknya ambil yang baik-baik saja. Sekelompok ya. Ya, masya Allah. Ya Allah, ini anak bungsu. Bungsu itu kan terakhir. Berapa umur sampean? 64. Ya Allah. Sudah nikah, Mas? Alhamdulillah. Jangan niru bapak ya. Tapi ini juga jarang sholat juga nih kayaknya nih. Ayo sholat ya, saya pulang sholat ya. Ini anak juga. Jarang sholat juga. Jarang. Masya Allah, gennya sudah. Saya tidak menyalahkan ibu saya. Kalau saya lahir dari rahim ibu yang miskin, tapi saya janji tidak akan membiarkan anak saya hidup dalam kondisi kemiskinan. Itu prinsip gitu.
Saya nggak nyalahkan bapak saya, ibu saya seandainya dulu malah sholat. Tapi saya tidak akan membiarkan anak-anak saya malah sholat. Gitu. Dan nasib itu, jadi gini mas, saya tak ngomong sama anak-anaknya sekarang. Kalau sampean masih hidup seperti ini, sampean umur berapa sekarang? Besok umur 64 sampean sama dengan bapaknya berarti. Tidak jauh beda. Ya ini sudah cermin hidupnya sampean besok. Kalau nggak dirubah dari sekarang. Oh, tang bapak deh iya deh. Oh berarti kok laku deh iya gia lah pada, tidak jauh-jauh. Jadi mulai sekarang dirubah, sholatnya, kerjanya, itu kan minimal harus lebih dari bapak, ekonominya, imannya terutama. Ya Allah, Subhanallah. Ya sudah cukup insya Allah. Saya tak mulai mencari ya rumahnya sampean ya. Saya boleh masuk jalan-jalan? Sudah merokok sudah. Amit ya. Bu Amit ya. Ini istrinya. Sholat. Alhamdulillah. Suaminya suruh sholat ya. Ya, mari. Dilipat aja, dilipat aja wes. Lipat untuk saya gawe iki. Tidak apa-apa. Sapu ya. Tapi hati-hati, kadang-kadang seperti ini banyak yang modus, banyak yang nipu. Ilmunya asli, tapi setelah selesai disuruh beli sikep, beli jimat, beli minyak sampai jutaan. Nah itu biasanya gitu pak, pakai sorban, pegang tasbih, macaknya macak kiai. Hati-hati, pokoknya yang cerdas lah ya. Insya Allah. Kayak sendok enggak? Tak usah jauh-jauh. Apa? Sama enggak apa-apa dibuka keramiknya. Punya uang beli lagi. Lengkis. Nanti saya kasih uang enggak apa-apa ya, saya ganti enggak apa-apa. Lengkis. Sebentar. Oh, bentar. Berarti saya minta tolong antara sampean ini siapa yang gali ini? Ya, ini yang kuat. Ya, ini yang kuat. Keamanan harusnya. Nah, ya, jangan ada hubungan darah nanti nyaut nanti. Orang luar aja. Oh iya. Jadi teman-teman, alhamdulillah ternyata nih di sini ini ada sesuatu yang kuat sekali energi negatifnya. Bisa? Bentar. Ya, sama duduk sini dulu. Jadi ini Pak keamanan yang ada di sini itu anaknya sama tetangganya ya. Iya. Selama proses gali ya Al-Fatihah atau apalah ya, bantu doa, bantu ngaji. Ini sudah nggak bahaya sebenarnya ini. Sudah kalau boleh dibilang mati ini nggak fungsi sebenarnya. Tapi kalau nggak diambil ya nggak enak juga. Gitu. Kayaknya ini masya Allah keramik yang ini insya Allah. Ya sebentar. Air putih 1 gelas. Bismillahirrahmanirrahim.
apapun yang terjadi sampai nggak usah ngelewati sampai ke sini, diem aja biar katanya bapak ini sudah. Saya sama sampean tetap di situ. Ini jangan lewati ini. Ya, hidup mati biarkan bapak ini sudah. Insya Allah nggak ada apa-apa. Sampean minum air ini terus selama gali, apalah pikiran jangan sampai kosong. Istighfar, sholawat, pokoknya jangan sampai kosong pikirannya ya. Bismillah, nggak usah takut. Bismillah. Coba yang ini digali di sini, sekitar sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, boleh. Kita taruh moreng. Rasa-rasa. sudah sekitar itu didalamkan. Kalau juga warisan lebih besar. Oh, susu. Oh iya. Oh, bungkus ya. Lampu sudah. Udah ya. Itu agak pola mana? Apa? Yang nggak buat apa? Telu. Tadi dulu. Telu. Saya udah mau. Ya Allah, deket-deket dulu ya. Iya. Masya Allah, deket-deket. Iya, boleh. Ya ini. Jadi akhirnya saudaraku jamaah semua yang sedang nonton, baik yang langsung ataupun yang di luar, ternyata ini dalamnya. Kalau secara fisik kayaknya pocongan, biasalah ilmu dunia seperti ini gak jauh-jauh dari pocong. Monggo dibuka, bismillah. Dibuka pun. Ini kamera live dari tadi ya, nggak potong, nggak putus, nggak edit. Jadi langsung saya nggak mendekat sama sekali ke keramiknya. Saya nggak pernah ketemu orang ini, yang gali juga tetangga sendiri, keamanan sini. Juga iya. Apa itu? Dulu. Hujan. Bentar. Oke. Dapat ya. Sampai 5.
Bau. Aku. Apa rambut Mas ya? Iya. Coba diurai Mas dikit-dikit rambut. Rambut. Pisau. Aku. Taruh sini, taruh sini. Lain kafe, pasar dulu kembang apel ya. Gini ya? Iya. Biar enak ya. Pukul langsung yang barang besi. Nanti. Masya Allah, ya Allah. Buat di laut aja. Iya. Iya nanya. Silet. Berapa tahun? Tanah itu ya, Silet ini. tulang. Ini tulang ini. Oh ada tulangnya. Ya ada tulang ini. Itu yang dibungkus tas kresek itu apa? Sip, tenang sih. Beling. Jarum. Ada jarum. Baut ini. Ada. Ini ya. Iya. Oke ya. Bisa aja ini ya. Tanah kuburan tanah ini. kuburan lah ya biasanya Iya. kan itu. Ini Ya orangnya. Mah. Ya, mah. Tanah. Sepertinya tanah. tanah kuburan. Mungkin karena di rumah ini masih ada yang sholat. Kalau tidak ada yang sholat tambah parah mungkin ya. Beruntung sama punya istri yang ahli sholat. Ibunya kasihan punya suami tidak sholat. Sudah tak ingat dulu, Pak. Sudah pilihku sudah tak ingat terus. Ya Allah. Ditutup apa? Ya ditutup Sudah ya. aja. Biar enak ya. Balik lagi. Ditutup. Ya, ada muat. Buat itu. Dulu pernah meletus ini, Gus. Di mana? Bukan di sini cuma katanya Coba deh. di belakang dulu. Pernah Bapak, pernah diserang dulu. Di depan. Yang meletus kayak petasan itu. Di dalam keramik. Di lantai. Di atas itu. Oh. Dengar sendiri sampai. Terus kalau Apa? saya di depan sini, Dengar sendiri. iya, Meledak iya gitu. kayak petasan itu, Pak. Oh, nggak panas ya begini ya. Ya, jadi ini anaknya beliau bersaksi katanya pernah dengar ledakan di sini. Ledakan tapi keras tapi dilihat nggak ada apa-apanya ya. Lebih buat Jokowi. Ya, jadi saya tutup begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bisa saja tadi itu kesini pakai sorban, itu kan, terus kesurupan, pura-pura itu bisa seperti itu. Tapi enggak, itu namanya mencari keuntungan, memanfaatkan situasi seperti ini, ya, membodohi umat, nggak boleh seperti itu. Sebelum saya pamit, yang mau saya sampaikan ke sampean tadi itu, saya hanya mengulang. Santet itu ada yang mahal, ada yang gratis. Orang iri itu nggak harus kaya. Orang miskin pun kadang-kadang juga punya penyakit iri, gitu kan. Makomnya beda-beda. Kalau orang kaya beli mobil Alphard, biasanya yang iri ya sama-sama kayanya. Tukang becak beli TV hitam putih murah bekas, yang iri ya tukang becaknya sama, gitulah. Sesuainya seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi yang penting adalah tadi itu, dunia ini sudah hukum alam sunatullah, harus ada maling, harus ada penjahat, harus ada pelacur, harus ada tukang santet, harus ada orang bejat. Kalau nggak ada itu nanti nerakanya nggak ada yang ngisi. Kalau nggak ada itu berarti nggak ada kiai, nggak ada polisi, nggak ada ustadz, berarti nggak ada kitab, berarti nggak ada apa-apa, berarti nggak jalan hidup ini. Ada orang jahat, ada tukang santet supaya kita pasti ada manfaatnya untuk kita gitu loh. Paham nggak maksudnya nggak? Nah, yang penting sampean itu untung nggak jadi tukang santetnya kan gitu. Kan pilihannya dua, jadi tukang santet apa disantet.
Nah, kalau bisa nggak dua-duanya, aku nggak mau disantet, ya nggak mau jadi tukang santet. Dua-duanya. Hidup itu kan hanya seperti itu pilihannya. Nah, tapi sudah saya katakan tadi di awal, ini semua salahnya Pak Herman sendiri. Dari awal tadi sudah saya tekan itu. Ya, sholatnya males, pagi tidur, ya memang mudanya suka main dukun. Jadi memang kotor, memang dari Pak Hermannya sendiri. Nggak mungkin santet ini masuk kalau Pak Hermannya bersih kan gitu ya. Jadi nggak usah nyalahkan orang lain, Pak Herman introspeksi. Ya, sama nggak usah nanti telepon saya, Gus siapa sih nyantet, nggak usah ya. Boleh Gus, nggak usah sampean sholatnya. Penting masih sehat. Nah gitu ya, yang penting sholat, bukan sehatnya sholat ya. Masya Allah. Sudah pulang dari sini ditambah imannya, jangan ininya tok yang difokus, sholatnya. Oh ini sekarang kena Pak Herman ini, tidak menutup kemungkinan besok-besok kena ke saya ini. Makanya mumpung belum kena, petik hikmahnya. Oh yang sholat aja kadang masih kena, apalagi yang tak sholat. Jadi sehatkan jasmaninya sampean, makan yang enak, pikiran yang enak, tidur yang cukup, jangan berpikir buruk kepada apapun. Sehatkan jasmani, sehatkan rohani sampean, sholat tepat waktu, makmurkan masjidnya. Jadi tidak usah percaya dukun, tidak usah percaya paranormal. Santet ada, percaya, tapi tidak usah mikir santet. Yang penting mikir ekonomi sekarang. Gimana supaya anak istrinya itu cukup ekonominya. Gitu, kurang lebihnya seperti itu. Sampai sekarang gimana, janji ya. Jangan iya-iya aja sholatnya ya. Harusnya sama jadi imam, makmumnya semua itu, anaknya istrinya itu makmum. Masya Allah. Ya Allah. Ya gitu ya saudaraku, saya ngomong ini. Jadi sama tidak apa-apa ya ini masuk kamera. Bukan aib ya, jadi ditonton 10 negara nanti ini, besok viral ini ya. Jadi petik hikmahnya, ambil yang baik ya, believe or not, percaya nggak percaya. Jadi penting nggak penting, yang penting pasca, yang penting setelah kejadian ini bagaimana supaya imannya tuan rumah ini bertambah, itu yang penting. Saya masuk ke sini tadi gelap auranya. Setelah saya petani, kalau orang Jawa bilang diurai pelan-pelan, oh ternyata memang ya tadi itu nggak sholat, malas, main dukun masa mudanya. Ternyata semua anak-anaknya juga nggak ada yang sholat, cuma istrinya tok. Nah, jadi memang sudah penuh dengan gelombang-gelombang negatif di rumah ini. Nah, jadi sudah nggak usah beli sikap ke saya nggak jual sikap, saya nggak jual jimat. Pokoknya janji 5 waktu, duha, tahajud, tidak bisa paksa. Terutama anak-anaknya. Ini saya emang anak-anaknya aja kalau gitu. Nah, bapak udah anak-anaknya kasih contoh. Ini cukup ini berjamaah ini. Kiblatnya mana kiblatnya? Sana ya. Jangan janji sama saya, janji sama dirinya masing-masing. Mulai sekarang berjamaah di sini. Siapa yang bisa ngimami? Bisa. Ya. Anaknya ngingat, Pak, bejeng gitu ya, ingatkan ya. Ayo nak bejeng, mulai sekarang, mumpung ada umur. Masya Allah. Nanti tak belikan karpet, belum perlu. Tidak punya karpet, yang utuh tidak punya. Tapi janji dipakai sholat ya. Tak ganti keramiknya, tak belikan karpetnya. Jadi tidak mau. Jadi saya bukan dukun teman ya. Kalau saya dukun bayar, tidak usah bayar. Saya yang nanti belikan karpetnya, yang penting dibuat sholat. Berapa karpet sini Pak? 1 meternya? Berapa Ustaz? Ada yang tahu? Kira-kira berapa 1 meter? 1 meter perkiraan 76 mungkin. Oh, udah sampai 100? Tidak sampai, ya kan anggap itulah 100. Anggap 100 ya? Ini berapa meter ini? 3,5. 3 kali 4. 3 kali berapa? Jadi berapa uangnya? Berapa uangnya? 12 kalau 100 ya 1.200.000. Oh, masa sih? Segini? Kalau per meter seginya 100, ya enggak 100. Saya punya uang berapa ini? Saya tadi nggak niat.
Oh, cuma 200. Enggak apa-apa, beli keramik dulu ya. Keramiknya berapa? 50. Mas Pik, sama sini, sama tak kasih tugas ini. Sama sini. Nah, ini tim dakwah kubur saya, sini. Nanti biar ini yang belikan keramiknya, ya nanti uangnya tak kasihkan dia. Belikan keramik. Tapi contoh yang sama ini apa? Oke, Pak. Contoh Oh, bukan keramik, karpet. Karpet. Ya. Iya, masih ya. Ya, besok nanti uangnya tak kasihkan dia. Besok biar kesini jam berapa janjian beli karpet penuh sama sajadah. Saya tidak minta apa-apa demi Allah ya Allah, sama harus sholat. Ini rumah dipakai sholat berjamaah sama imamnya. Serius saya ini. Ya Mas Mik ya. Iya. Habis ini ngambil di ATM. Ya saya izin ya Mas ya. Izin. Barakallah. Nggih, barakallah. Moga saya. Nggih. Saya. Oke, Pak. Ini kok kurus kenapa? Nah itu saya mau lihatkan ini juga kasihan ini. Ponaan ini. Hah? Ponaan ini. Ponanya sampean sakit. Dulu pernah kena itu. Lama. Cucu sama Tapi kok kurus? Enggak apa-apa ya, memang gini ya, tapi sehat ya. Sudah keluarga. Udah cerai. Masya Allah, anaknya